Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik Sobat Himma TV, sekarang langsung kita akan bersama dengan guru mulia kita untuk kajian kitab Fathur Rabbani. Dan pada kali ini kita sudah masuki pada halaman 190. Kepada Buya, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjutkan majelis yang ke-55, halaman 239, paragraf kedua. Wahai haka ya jahil, celakalah kamu wahai orang yang bodoh. Hei orang bodoh, badala ma tusyaghil nafsaka bil i'tirad, daripada engkau menyibukkan dirimu dengan selalu berkeluh kesah, daripada engkau sibuk melawan Allah, tidak menerimakan segala keputusan Allah, al-i'tirad, daripada engkau selalu berkeluh kesah, menolak segala ketentuan Allah, asyghilha bisu'alil haqq, masih mending juga engkau sibukkan dirimu dengan banyak meminta, banyak berdoa kepada Tuhanmu. Azza wa Jalla, syaghilha bihi hatta tadhhaba awqatul balaya, sibukkanlah dirimu dengan berdoa kepada Tuhanmu supaya waktu-waktu bala, waktu-waktu penderitaanmu akan hilang dengan sendirinya, wa tantafi niranul afat, dan akan padam api penderitaanmu. Artinya, daripada engkau selalu menyangkal atas segala keputusan Tuhan, apakah dengan mempersalahkan orang lain, gara-gara kamu, gara-gara ini, tidak menerima keputusan Allah, kenapa aku harus menderita seperti ini, kenapa aku harus mengalami sakit seperti ini. Keluh kesahmu semacam itu adalah merupakan penolakan terhadap ketentuan Allah, bukan menambah ringan, malah justru engkau semakin menderita. Ketika engkau sakit gigi, aduh sakit, tambah sakit. Dikucel-kucel, tambah sakit lagi. Iya. Daripada engkau sibuk berkeluh kesah seperti itu, carilah kesibukan dengan cara mengalihkan perhatian. Ambil sapu lantai yang kotor, baju yang kotor dicuci, yang sudah kering disetrika, masak ini, masak itu dan sebagainya. Udah nggak usah adu-aduan lagi. Ini kadang-kadang banyak sekali kita melihat di sekitar kita sendiri. Orang itu bukannya mendapat keringanan, malah justru menambah sakit dan menambah menderita. Semakin engkau banyak menyalahkan orang lain, semakin engkau mendapat beban yang lebih besar lagi. Jadi gimana? Ya sudah, tinggal terima, ya udah, siap, barangkali sudah waktunya kok. Barangkali saatnya. Saya sejak kecil nggak pernah sakit gigi kok, baru pertama kalinya, udah aja. Orang semua juga sakit gigi semuanya. Jadi kita punya tujuan belum juga berhasil. Katakanlah ya sudah, barangkali belum saatnya. Barangkali Allah menentukannya nanti kalau sudah kondisinya lebih baik daripada sekarang ya ini. Mungkin Allah akan ngasih saya yang lain, bukan yang ini.
Saya kira dengan berserah diri, dengan menerima segala ketentuan Allah, beban derita akan menjadi ringan. Itulah sebabnya maka watan tafi'u niranul afat. Wa ma anta ya mudda'i iradatul haqqi, dan engkau tidaklah benar mengklaim sesuai dengan kehendak Tuhanmu. Wal mutali' ala khazaini rahmatihi, ya, dan engkau mengetahui betul apa yang menjadi simpanan-simpanan Tuhan dalam khazainnya. Wa mahabbatihi, dan cinta kepada Tuhan. Fasalhu idza kunta fitariq, mintalah kepada Tuhanmu, mohonlah kepada Tuhanmu ketika engkau dalam perjalanan. Qoblal wusul ilaihi, sebelum sampai kepada Tuhanmu. Wal idza tahayyarta, apabila engkau bingung, ya, mencari jalan mana, belok kanan apa belok kiri, apa terus, apa ikut mazhab ini, ikut mazhab ini, ikut sekte ini, ikut sekte ini, mencari guru itu, guru ini dan sebagainya. Ketika engkau bingung, qul ya dalilal mutahayyirin, wahai Tuhanku yang menjadi dalil orang yang bingung, dullani, berilah kami petunjuk. Idza tulita, ketika engkau diuji oleh Tuhanmu, wa ajazza an sabr, dan engkau tidak mampu untuk bertahan, untuk bersabar, qul, katakanlah, ilahi a'inni wasabbirni, ya Allah, tolonglah aku dan sabarkanlah diriku. Wakshif anni, dan ungkapkanlah pada diriku. Amma idza wasalta wa adkhala qalbaka wa qarraba minhu, adapun apabila engkau telah sampai kepada Tuhanmu dan Tuhan masukkan ke dalam hatimu dan engkau mendapatkan kedekatan dengan Tuhanmu, fala su'ala wala lisana bal sukutan wa musyahadatan, kalau sudah sampai sudah bukan saatnya lagi meminta-minta, wala lisan, dan bukan saatnya lagi untuk berbincang-bincang, karena sudah dekat, sudah nyampe, sudah ketemu, ya sudah bukan saatnya lagi meminta-minta. Bal sukutan wa musyahadatan, tapi yang penting adalah engkau berdiam diri, tutup mulut, dan menyaksikan Tuhanmu. Tasiru dhaifan, ketika itulah engkau menjadi tamu Tuhanmu. Wa dhaifu la yatashahha, seorang tamu tidak mengumbar seleranya, bal yuhsinul adaba, tetapi harus sopan dan santun. Ketika engkau sudah sampai, sudah bukan saatnya lagi meminta-minta, tinggal diam, tutup mulut, tinggal kau nikmati kehadiran Tuhanmu, dan kau statusmu sebagai tamu. Kalau tamu, ya ada sopan santunnya sebagai tamu. Ketika Anda bertamu, katakanlah kepada saya di sini, pertama-tama apa yang kau lakukan ketika ingin bertamu kepada saya? Tentu Anda tidak boleh langsung masuk rumah. Pertama-tama Anda harus mengetuk pintu dulu. Mengetuk pintunya pakai kaki atau pakai tangan? Digebrak-gebrak begini apa dengan telunjuk? Berapa kali? Setelah diketuk pintu 3 kali, kau katakan apa? Assalamualaikum. Kalau tidak ada yang menjawab, Anda masuk enggak? Enggak. Diketuk lagi enggak? Berapa kali? 3 kali lagi. Assalamualaikum. Kalau enggak ada yang jawab, ketuk lagi 3 kali. Kalau enggak ada yang jawab, masuk apa pulang? Itu satu.
Begitu ketiga kali assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, apa kabar? Saya bukakan pintu. Langsung masuk atau nunggu dipersilakan dulu enggak? Saya ingin bicara secara rinci nih, biar paham. Ayo silakan masuk, baru masuk. Kalau belum dipersilakan masuk, masuk enggak? Oke. Oke. Begitu masuk bilang apa? Makasih. Langsung duduk atau nunggu dulu? Nunggu dipersilakan duduk atau langsung duduk? Kalau saya tidak mau persilakan duduk nggak? Ini lagi melajari kamu sebagai tamu nih ya, supaya jelas. Ini sebelum kita bicara dengan tamu sebagai tamu Allah, dengan tamu saya aja dulu deh, diuji dulu. Silakan duduk, baru tamu itu tamu yang budiman. Setelah silakan duduk, baru duduk juga tetap mengatakan terima kasih. Setelah duduk langsung minta teh enggak? Minta kopi enggak? Minta susu? Minta apa aja? Kalaupun tuan rumah menawarkan, sini yatasyaha nih maksudnya, jangan ngumbar selera baru duduk, mana kopinya? Segimana lagi ya? Ya ntar duduk aja dulu. Kalaupun tuan rumah menanyakan minum apa Pak Rahmat, apa jawabannya? Jangan repot-repot. Oh enggak repot enggak kok. Iya. Cok, nah apa kopi, susu, teh, jus, orange jus atau apa? Apa jawabanmu? Yang mudah sajalah. Oke. Setelah itu saya buatkan kopi. Begitu taruh, langsung diseruput atau nunggu dipersilakan dulu? Silakan dulu. Silakan. Satu kali, matur nuwun. Ya. Ngobrol lagi. Silakan dicicipin. Begitu 3 kali baru Anda angkat gelas ini gula tampi. Dipun tampi minum. Ternyata rasanya bukan manis tapi asin. Ya, istri sayanya salah ngambil gula pasir, ngambilnya ini. Gimana, cukup gulanya Pak Rahmat? Alhamdulillah. Apakah perlu kau muntahkan dan kau marah-marah atau lu telan aja? Jadi artinya bahwa ketika engkau sebagai tamu, nggak usah banyak bacot lah. Ya, sing idep, sing nurut, yang sopan. Di situ diperlukan di hadapan Allah. Jangan banyak menyelah, jangan banyak menyalahkan Tuhan, jangan banyak minta segala macam. Yang diam sukutan wa musyahadatan, diam. Udah. Kalau belum ditawarin nggak usah minta. Itulah tamu yang budiman. Saya kira dalam beragama, kenapa kita tidak seperti itu? Kalau memang saatnya Tuhan memberikan hidangan apapun, ya udah kita terima. Barangkali inilah rezekiku. Yang menyebabkan engkau banyak menderita dalam hidup ini karena terlalu banyak Anda melakukan penyangkalan terhadap Tuhanmu. Coba ketika Tuhan menyuguhkan makanan hari ini,
hanya dengan nasi, sambal, dan tempe. Ketika engkau bersyukur, alhamdulillah hari ini aku bisa makan, Anda nikmati. Selesai. Anda bahagia, Anda merasa nyaman, Anda merasa lezat, ya makan dengan tempe sama sambal sama nasi doang. Apakah Anda merasa menikmatinya? Ya, Anda akan bisa menikmati hidangan yang Allah berikan kepadamu hari ini. Nasi, tempe, dan sambal. Asal dengan rasa syukur yang tinggi, ya, engkau ucapkan terima kasih kepada Tuhanmu hari ini masih memberi makan untuk dirimu dengan nasi, tempe, dan sambal. Asalkan terkonsentrasi, matamu melihat tempe, gigimu menggigit, tanganmu megang, tenggorokanmu nelen, pikiranmu mikirin, enak. Yang menyebabkan engkau makan sambil nangis karena matamu melihat tempe, pikiranmu melihat sate. Itu persoalan. Paham? Alhamdulillah. Suamimu ini adalah suami. Peluklah dia, nikmatilah dia, pandangilah dia, peganglah dia. Dengan konsentrasi, jangan engkau memeluk suamimu, pikiranmu memeluk suami orang lain. Itu yang jadi masalah. Paham? Ya udah, terima kasih, alhamdulillah. Apapun yang disuguhkan. Nah, ketika tuan rumah hanya mengeluarkan air putih, diminum enggak? Bilang terima kasih enggak? Apapun yang dikeluarkan, Anda harus mengatakan terima kasih. Seperti itulah sopan santun kita terhadap Allah. Iya, itulah makanya fala su'ala wal lisan, nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak macam-macam. Bal sukutan wa musyahadatan tasiru dhaifan wa dhaifu la yatashaha bal yuhsinul adaba. Tapi harus yang sopan dan penuh tata krama. Wa yakulu ma yuqaddamu lahu, lalu makan apa saja yang disuguhkan. Keluarnya nasi goreng, ya sudah terimalah nasi gorengnya. Anda sebagai tamu, ya sangat tidak sopan sekali tamu. Enggak, saya nggak suka nasi goreng, nggak usah. Itu minta sate. Samain sambal sama gulai. Memangnya kalau di restoran, iya dikasih minum aja untung kamu tuh. Itu, ya. Wa yaqulu ma yuqaddamu lahu wa yakhudhu ma yu'ta. Dan engkau ambil apapun yang diberikan. Ila an yuqala lahu tashahha fa yatashahha. Kecuali kalau majikannya itu menawarkan mau apa, silakan kau katakan maunya ini dan sebagainya. Imtithalu amrin la ikhtiaran. Pokoknya nurut saja segala beritanya, bukan memilih. As-su'al endal bu'di. Meminta, berdoa ketika jauh, memanggil kalau jauh. Iya. Wasukut endal qurbi, tapi kalau dekat ya diam dong. Masa udah di hadapannya masih manggil-manggil? Kalau Pak Rahmat itu jauh, saya panggil Pak Rahmat. Nah kalau ada di samping, nggak ada Pak Rahmat gitu. Ya sudah, kalau dekat ya bukan tempatnya untuk manggil. Paling Noel. Kalau dekat ditolak dipanggil. Kalau manggil itu dari Anda memanggil orang yang di samping Anda apa memanggil orang yang jauh? Kalau yang dekat dipanggil enggak? Kita lah aja kok. Nggak usah dipanggil lagi. Nah itu kadang-kadang merasa kedekatan diri dengan Tuhan itu ya belum banyak diyakini orang. Sekalipun Tuhan mengatakan aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi,
tapi orang masih belum sadar akan kedekatan Tuhan itu sendiri. Sampai termasuk di dalam sholat sendiri, yang di Al-Quran dijelaskan, wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Ini kata Al-Quran kepada kita umat manusia, kepada muslim, ketika engkau sholat, ya, wala tajhar bisautika, jangan dengan suara keras. Wala tukhafit biha, jangan terlalu pelan sekali. Wabtaghi baina dzalika sabila, yang sedang saja. Jangan terlalu kencang suaranya, jangan terlalu pelan. Prakteknya apa dalam sholat? Enggak ada pakai speaker kok. Dengan suara menjerit, suara keras. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan begitu. Betul enggak? Ya kenapa itu tidak dilihat? Kenapa para fuqaha tidak melihat ayat ini? Atau kenapa diabaikan? Orang bermesra nggak mungkin dengan jerit-jerit. Betul nggak? Mungkin nggak ada orang bermesra dengan kasihnya. Neng, apa kabar? Gitu, ngomong gitu. Dengan jerit-jerit gitu. Aku cinta kepadamu, gitu. Gimana lagi? Nah ini kan Al-Quran menghendaki ketika kita sholat, itu seperti kondisi kita bermesra dengan Tuhan. Wala tajar bisautika ya wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan, yang sedang-sedang saja. Didengerin enggak? Ya. Al-Qur'annya menyuruh kita bukan shollu tapi aqimus sholat. Tapi kita niatnya usolli. Kenapa tidak uqimus sholat? Ayo Sak, bilang. Ayo Bang Em. Aqimus sholat. Aqimus sholat kan? Uqimus sholat dengan usolli sama enggak? Beda. Al-Quran menyuruh aqimus sholat. Kitanya usolli. Usolli fardhu dhuhri. Bukan uqimu dhuhra. Atau uqimu sholata dhuhri, tapi usolli fardhu dhuhri. Kenapa jadi begitu sih? Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyama, kutiba alaikumus siyama. Nanti bentar bulan puasa, gimana niatnya? Nawaitu sama enggak sauma dengan siyam? Ya beda. Enggak tahu saya kenapa jadi begitu. Apa fuqahanya enggak baca Quran gitu barangkali, atau diabaikan aja. Ya udahlah, disalahkan nggak boleh ya, sebab imam kan maksum. Iya dong, masa Imam Syafi'i salah, masa Abu Hanifah salah, kan gitu aja. Saya mendengar sendiri aja. Pinter sirat atau pinter Imam Syafi'i? Iya, ya ini mas sekedar bertanya, jangan tersinggung lagi nantinya. Jadi artinya bahwa banyak hal-hal yang tidak nyambung ya sesungguhnya kita ini. Ya, oke. As-su'al 'inda al-bu'di was-sukut 'inda al-qurbi. Al-qawmu la ya'rifuna ghairal haqq 'azza wa jalla. Taqata'atil arbab anhum. Mereka orang-orang yang soleh sendiri itu tidak tahu selain Allah, tahunya hanya Allah saja. Taqata'atil arbab anhum wa khala'atil asbab min qulubihim. Pokoknya mereka hanya tergantung kepada Allah, sehingga sudah tidak ada lagi majikan yang lain kecuali hanya Allah saja majikannya. Dan mereka sudah tidak tergantung dengan hukum kausalita, semuanya terserah Allah yang menentukan. Al-asbab itu hukum kausalita.
Oke, udah gitu aja. Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.